Awal Desember 2021 lalu kita dikejutkan dengan erupsinya Gunung Semeru. Erupsi ini bahkan sampai menenggelamkan ribuan hektar lahan di wilayah Lumajang. Bahkan hingga menyebabkan sebuah jembatan yang menjadi penghubung transportasi di sana runtuh. Banyak orang yang kemudian mengaitkan erupsi Gunung Semeru ini dengan ramalan Jayabaya. Banyak yang percaya jika Gunung Semeru meletus, maka Pulau Jawa akan terpecah menjadi dua. Setidak-tidaknya inilah pendapat yang banyak diutarakan oleh para sesepuh-sesepuh di Jawa. Jika Pulau Jawa telah terpecah menjadi dua, maka inilah tandanya bahwa peradaban baru di Nusantara telah dimulai. Dan ini merupakan titik awal masuknya era Nusantara sebagai mercusuar dunia. Dan era ini diawali dengan kehadiran sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil. Tapi, benarkah peradaban Nusantara sudah mulai memasuki gerbang perubahannya? Beginilah bunyi ramalan Jayabaya yang banyak dikait-kaitkan dengan erupsi Gunung Semeru. Putra Kinasih Suwargi Kang Jumeneng ing Gunung Lawu, Hio Yayi Betoro Mukti, Hio Krisna, Hio Hiru Mukti, mumpuni sakabehing laku, nugel tanah Jawa kaping pindo, ngerahake jin setan kumoro prewangan, para lelembut ke bawah parintah saeko proyokinan, ambantu manungsa Jawa, podo asesanti Trisula Weda, landepe Triniji Suci, benar jejeg jujur, kandereake sabdo palon, lan noyo genggong. Di situ terdapat ramalan yang berbunyi, jika putra Kinasih atau putra terkasih yang berada di Gunung Lawu telah membelah tanah Jawa untuk yang kedua kalinya, di saat itulah ajaran Trisuci Weda, yakni ajaran kejujuran, kebenaran, dan kebijaksanaan kembali diajarkan di tanah Jawa dengan di bawah asuhan dari Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dalam artian, ketika Pulau Jawa telah terpecah menjadi dua bagian, maka di saat itulah ajaran Trisuci Weda atau Trisula Weda kembali diajarkan ke masyarakat Jawa. Setelah itu, barulah Nusantara menjadi bangsa yang sangat maju dan mampu memukau seluruh dunia, sehingga pada akhirnya disebut sebagai sang mercusuar dunia. Sebenarnya, Pulau Jawa dan Sumatera dulu menyambung menjadi satu, dan terus menyambung juga dengan Pulau Kalimantan. Pulau yang tersambung menjadi satu ini dulu disebut sebagai Sundaland. Ketika Pulau Jawa Purba atau Sundaland terpecah untuk yang pertama kalinya, muncullah laut pemisah. Dan pulau ini kemudian terpisah menjadi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Pecahnya Sundaland ini pertama kali disinggung oleh seorang pujangga Jawa yang bernama Raden Mas Ronggowarsito pada tahun 1869. Dalam sastra Pustaka Raja Purwa diceritakan bahwa dulu terdapat letusan gunung mahadahsyat yang menyebabkan Pulau Jawa pecah untuk yang pertama kalinya. Gunung yang meletus ini disebut sebagai Gunung Kapi. Belakangan Gunung Kapi ini diketahui adalah Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 416 Masehi. Jika menurut Pustaka Raja Purwa. Peneliti dari Los Alamos National Laboratory yang bernama Ken Woltz memiliki pendapat yang sama. Beberapa ahli geologi lainnya juga melakukan penanggalan karbon dan radioaktif. Dari sini muncul sebuah dugaan bahwa Gunung Krakatau telah beberapa kali meletus dan letusan-letusannya ini secara bertahap memecah Sundaland menjadi beberapa pulau. Namun ini terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bukan pada tahun 416 Masehi seperti yang ditulis dalam Pustaka Raja Purwa. Namun, biasanya masyarakat Jawa lebih suka merujuk kepada karya sastra yang ditulis oleh para leluhurnya untuk menandai sebuah peristiwa sejarah. Dan pecahnya Pulau Jawa yang kedua kalinya nanti akan terjadi di saat Satrio Piningit telah muncul. Dan ini akan menandai era baru peradaban Nusantara. Terlepas dari kebenaran ramalan-ramalan leluhur Jawa, tanda-tanda pergantian peradaban saat ini memang sudah terlihat. Bahkan sudah banyak diprediksi oleh para peneliti, filsuf, dan beberapa spiritualis di dunia. Jika kalian pernah mengecek masa tiap-tiap peradaban di dunia ini, tentu kalian akan mengetahui bahwa dunia ini telah dihuni oleh beberapa peradaban yang terus berganti-ganti. Sebuah peradaban akan selalu muncul,
untuk menggantikan peradaban lama yang dianggap tidak relevan lagi untuk mengakomodasi perkembangan dan evolusi manusia. Dalam buku The Turning Point juga disebutkan, jika sebuah peradaban telah mencapai titik puncak keemasannya, sebuah peradaban akan mengalami titik jenuh, kehilangan fleksibilitasnya, dan pada akhirnya akan runtuh ke titik terendah untuk kemudian digantikan oleh peradaban baru yang lebih lincah dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam grafik ini juga bisa kita lihat bahwa kini kita sedang berada di era peradaban barat yang modern. Namun jika menurut grafik yang dibuat oleh Fritjof Capra ini, kita bisa melihat bahwa peradaban barat yang mendominasi dunia saat ini sudah berada di titik puncaknya. Itu berarti peradaban ini sudah waktunya memasuki masa senja, kemudian akan runtuh dan digantikan oleh peradaban baru yang lebih fit dengan kondisi sosial dan kesadaran masyarakat kini. Ketika struktur sosial dan pola perilaku manusia telah menjadi kaku, sehingga masyarakat tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah, peradaban tidak akan mampu melanjutkan proses kreatif mereka dalam melanjutkan evolusi budaya dan evolusi kesadarannya. Peradaban tersebut akan hancur dan mengalami disintegrasi. Menurut Arnold J. Toynbee, sebuah peradaban bisa berkembang jika peradaban tersebut menunjukkan keberagaman dan kepandaian yang tidak pernah berhenti. Sebaliknya, jika sebuah peradaban sudah menunjukkan keseragaman dan kurang berinovasi, maka peradaban tersebut akan runtuh dan mengalami disintegrasi. Ini juga terjadi dalam peradaban di Indonesia sendiri. Sejak lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, perlahan-lahan muncul gerakan-gerakan ideologi yang berusaha membuat Indonesia menjadi seragam. Gerakan khilafah dan radikalisme beragama kemudian menjamur dan berusaha mengganti Indonesia dengan sistem syariah atau khilafah, sehingga semua lapisan masyarakat akan tampak seragam dengan aturan-aturan agama yang kaku. Upaya penyeragaman dan pemaksaan negara untuk menggunakan syariat agama tertentu ini akhirnya digagalkan dan ditentang oleh masyarakat yang tidak mau dikekang dalam kekakuan. Kini, jika kalian bisa merasakan, mulai banyak penentangan muncul secara alami untuk melawan upaya menyeragamkan sistem negara ke dalam sistem agama tertentu. Entah itu melalui penentangan perda syariah, penentangan wisata halal, hingga penolakan gerakan khilafah di Indonesia. Ketika sebuah peradaban sudah mulai masuk dalam upaya penyeragaman, jika di Indonesia bisa dilihat dari betapa kerasnya kelompok-kelompok radikal ingin mengkhilafahkan atau mensyariahkan Indonesia, maka peradaban tersebut akan kehilangan fleksibilitasnya. Pada akhirnya peradaban tersebut justru akan terdisintegrasi dan runtuh. Dan ini disertai dengan hilangnya harmoni pada elemen-elemennya, sehingga timbullah penolakan, perpecahan, dan kekacauan sosial. Tapi, meskipun harmoni dalam peradaban mulai hilang, tetap ada sekelompok minoritas kreatif yang muncul yang membawa keseimbangan baru. Mereka lebih mampu dalam menghadapi tantangan yang ada, dan nilai-nilai yang diperjuangkan minoritas kreatif inilah yang nantinya akan menjadi nilai-nilai di peradaban yang baru. Kalau menilik dari kondisi Indonesia saat ini, minoritas kreatif ini identik dengan sosok-sosok Satrio Piningit yang banyak disebut dalam ramalan-ramalan dan karya sastra Jawa. Namun tentu saja perubahan dari peradaban lama ke peradaban yang baru nanti tidak sepenuhnya akan berjalan mulus. Tetap ada efek samping yang muncul. Efek sampingnya yang jelas, tatanan lama akan mati-matian menolaknya. Kaum agamis yang merasa perjuangannya terganggu, lembaga-lembaga sosial lama yang merasa terdisrupsi oleh para minoritas kreatif, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran yang lebih rendah pasti akan melawan, menolak, dan menghambat minoritas kreatif ini. Mereka akan mencegah para minoritas kreatif untuk bisa membuat konfigurasi peradaban yang baru. Karena itulah kenapa ide-ide tentang kebangkitan spiritual, kebangkitan Nusantara, atau Nusantara menuju mercusuar dunia banyak ditentang dan ditertawakan oleh kaum yang itu-itu lagi. Bahkan dikait-kaitkan dengan perang akhir zaman, dan justru para Satrio Piningitlah yang kerap difitnah sebagai dajalnya. Ya, sebenarnya mereka bukan dajal sih. Sebutan dajal hanyalah caci maki dari orang-orang yang kalah, yang kesadarannya rendah, dan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan peradaban yang baru nanti. Apalagi para minoritas kreatif ini atau para Satrio Piningit ini banyak menyebarkan nilai-nilai baru yang mungkin di peradaban lama dianggap tidak sesuai. Uniknya, hal ini sudah lama loh diteliti oleh Fritjof Capra dan sudah terlebih dahulu terjadi di dunia barat. Setidaknya, ketika Nusantara ini berganti ke peradaban yang baru nanti, akan ada 3 hal yang akan mengguncang nilai-nilai peradaban lama. Apa sajakah itu? Yang pertama, runtuhnya sistem patriarki. Sejak ratusan tahun yang lalu, dunia telah diliputi oleh budaya patriarki yang mendunia.
Dalam budaya patriarki, laki-laki selalu menjadi urutan pertama. Laki-laki boleh bekerja, berkarir setinggi mungkin, sekolah setinggi mungkin, menjadi pengatur gender lain, dan laki-laki selalu lekat dengan stereotip sebagai pemimpin atau penguasa. Di peradaban yang baru nanti, sistem ini akan runtuh. Sebenarnya, dominasi budaya patriarki ini adalah hasil dari dominannya energi yang ada di bumi. Dalam filsafat Taoisme, dunia ini terdiri dari energi yin yang feminin dan energi yang maskulin. Ketika salah satu ini dominan, maka yang lain akan bergerak untuk menyeimbangkan diri. Demikian juga dengan saat ini. Ketika energi yin mulai bergerak menyeimbangkan diri dan menggeser energi yang sudah terlalu dominan, maka budaya patriarki akan runtuh dan digantikan oleh feminisme. Itulah sebabnya kenapa sekarang kita banyak menemui gerakan-gerakan feminisme semakin marak ada di mana-mana. Dan kini perempuan mulai mendapatkan tempat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya hanya dilakukan oleh laki-laki. Itulah kenapa sekarang kita melihat mulai bermunculan banyak perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin, pembicara level dunia, penggerak massa, dan masih banyak lagi figur perempuan penggerak lainnya yang tidak bisa dianggap remeh. Yang kedua, runtuhnya bahan bakar fosil. Selama ratusan tahun, manusia telah bergantung kepada energi fosil sebagai sumber bahan bakar, yakni batu bara dan minyak bumi. Menurut Fritjof Capra dalam buku The Turning Point, bahan bakar fosil akan habis di tahun 2300 Masehi. Tapi tanda-tanda keruntuhannya sudah mulai bisa kita rasakan sejak sekarang. BBM mulai digantikan dengan listrik. Kendaraan yang semula berbahan bakar fosil mulai digantikan oleh bahan bakar listrik. Industri kendaraan listrik mulai dibangun di mana-mana. Dan perlahan tapi pasti, pemerintah juga telah menyiapkan infrastruktur untuk menyambut perubahan atau shifting ini. Yang ketiga, perubahan paradigma atau cara pandang manusia. Peradaban kita saat ini yang didominasi oleh peradaban barat banyak menerapkan paradigma yang dihasilkan oleh revolusi ilmiah abad pencerahan dan revolusi industri di abad 18-19. Akibatnya, metode ilmiah dianggap merupakan satu-satunya pendekatan yang sahih untuk semua ilmu pengetahuan. Karena itulah apa-apa jadi serba sains. Apa yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dianggap sebagai tahayul, mitos, atau kehaluan belaka. Kehidupan dalam bermasyarakat juga menjadi semacam perjuangan dan persaingan untuk meraih eksistensi diri. Dan ini ditandai dengan banyaknya perang dan penjajahan di abad ke-18 sampai abad ke-19. Bahkan di abad 20 sampai 21 ini, penjajahan tetap terjadi walaupun melalui cara yang lebih modern dan lebih halus. Ketika kita berubah ke peradaban yang baru, paradigma-paradigma tadi akan berubah. Perubahan terhadap paradigma-paradigma tadi telah dipetakan oleh sosiolog Pitirim Sorokim dalam 4 jilid karyanya di tahun 1937 sampai 1941. Setidaknya ada beberapa hal atau nilai dasar dari kebudayaan yang kini menyusut, yakni nilai indrawi, nilai ideasional, dan nilai idealistik. Menurut nilai indrawi, materi merupakan realita utama. Bagi peradaban yang berdasarkan pada nilai indrawi, fenomena spiritual hanyalah manifestasi dari materi. Apa yang bisa diidentifikasi oleh panca indera manusia, maka itulah satu-satunya sumber kebenaran dan sumber pengetahuan. Sesuatu yang tidak bisa diindrakan atau sesuatu yang tidak bisa diilmiahkan dianggap tidak nyata, salah, mitos, atau hanya tahayul semata. Sedangkan nilai ideasional ini sangat berkebalikan dengan nilai indrawi. Sistem nilai ideasional berpendapat bahwa realitas sejati terletak di luar materi, berada di alam spiritual, dan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan juga bisa didapat dari pengalaman batin. Contoh dari nilai-nilai ideasional ini banyak tergambar dalam pemikiran-pemikiran Platonis, pengetahuan tentang roh dan citra Tuhan, spiritual Yahudi atau Kabalah dan Kristen, filsafat Hindu, Buddha, Tao, kejawen, dan masih banyak lagi. Siklus paradigma indrawi dan ideasional yang saling mempengaruhi akan menghasilkan tahap sintetis tingkat menengah, yakni nilai idealistik, yang merupakan perpaduan antara nilai indrawi dengan nilai ideasional. Menurut kepercayaan idealistik, realitas sejati mempunyai aspek-aspek indrawi dan juga aspek-aspek supra-indrawi yang berada secara bersamaan di dalam suatu kesatuan yang menyeluruh. Contoh-contoh dari periode idealistik adalah periode peradaban Yunani kuno yang berkembang di abad ke-5 dan abad ke-4 sebelum Masehi dan juga abad Renaissance di Eropa. Nah, dalam peradaban yang baru nanti, nampaknya Nusantara akan berkembang menjadi peradaban yang idealistik. Karena itulah mengapa di zaman sekarang,
orang mulai bisa menemukan perpaduan antara sains dengan metafisika. Sains merupakan ciri-ciri peradaban indrawi, sedangkan metafisika merupakan ciri-ciri dari peradaban ideasional. Peradaban idealistik sendiri memadukan antara sains dengan metafisika. Apa buktinya bahwa metafisika sudah mulai bisa dijelaskan secara sains? Contohnya, dengan penemuan teori-teori fisika kuantum yang menjadi dasar untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat metafisika. Contoh lain adalah kasus santet dan pelet. Santet dan pelet dulu dianggap sebagai mistis dan metafisika. Akhirnya, kini banyak yang mempelajari bahwa santet dan pelet ternyata adalah bentuk pengiriman energi untuk melukai orang lain. Spiritual healing juga dulu dianggap sebagai tahayul dan halusinasi. Sekarang orang mulai sadar bahwa spiritual healing adalah bentuk pembersihan diri dari energi negatif dan pemberian energi positif untuk menyembuhkan sakit. Energi adalah topik yang sangat umum dibahas dalam ilmu fisika. Kebangkitan era indrawi di bumi ini sebenarnya diawali dengan berkuasanya kebudayaan ideasional selama abad kebangkitan Kristen atau abad pertengahan. Pada era kebangkitan Kristen ini, sains menjadi terhambat karena apa-apa serba diagamakan atau serba ideasional, sehingga penelitian terhadap ilmu-ilmu baru menjadi terhambat oleh doktrin-doktrin agama yang keras dan mengikat. Akibatnya muncullah gejolak yang membawa peradaban ideasional berubah ke peradaban idealistik. Ini ditandai dengan masuknya Eropa ke zaman pencerahan atau Renaissance. Era ideasional dan idealistik kemudian mengalami kemunduran di abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Peradaban kemudian berganti ke sistem nilai indrawi di abad ke-17 sampai ke-19 Masehi yang diawali dengan munculnya pandangan-pandangan ilmiah Descartes dan Newton, ditemukannya mesin uap dan deretan teknologi modern, dan masuknya dunia ke era revolusi industri. Nah, memasuki abad ke-20, nilai-nilai indrawi mulai runtuh. Pada tahun 1937, Pitirim Sorokin memprediksi akan ada perubahan paradigma peradaban dan gejolak sosial yang menjadi ujung akhir dari peradaban indrawi. Dan perubahan ini terjadi dalam skala dunia. Jadi sekarang dunia ini sedang bertransformasi ke arah peradaban idealistik. Itu artinya sains dan metafisika atau spiritual atau filsafat akan menemukan perpaduan. Inilah sebabnya mengapa pola pikir dan filsafat-filsafat kuno mulai bermunculan kembali. Demikian pula dengan pemahaman-pemahaman spiritual dari beragam agama dan kebudayaan kini menjadi minat baru dalam masyarakat. Inilah sebabnya kenapa sekarang filsafat Hindu itu mulai populer di peradaban barat. Inilah mengapa filsafat kejawen mulai diminati lagi di kalangan anak-anak muda. Inilah mengapa Kabalah sebagai spiritual Yahudi kini populer di barat. Inilah mengapa tasawuf mulai digemari. Dan inilah sebabnya mengapa banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk kembali kepada kepercayaan leluhur Nusantara yang bersifat fleksibel dan filosofis. Inilah sebabnya mengapa kebangkitan spiritual terjadi dalam skala yang besar. Namun di satu sisi, cara berpikir ilmiah tetap terjaga dan justru mulai menemukan perpaduan yang harmoni dengan spiritualitas. Semuanya ini adalah mekanisme alam dalam menyeimbangkan diri. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menyongsong perubahan menuju ke arah peradaban yang baru ini? Apakah kita sudah siap untuk meninggalkan nilai-nilai lama dan bertransformasi menuju nilai-nilai baru yang lebih cocok untuk peradaban baru yang kesadaran manusianya tentunya harus lebih tinggi?